Saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan, kita diberi waktu dan kesempatan melakukan aktivitas pada siang hari ini. Kita akan sama-sama mengikuti seminar rancangan aktualisasi selama 45 menit. 10 menit akan digunakan oleh Bapak Muhammad Haris untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya Pak Mentor, selamat berjumpa Pak. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Bapak akan menggunakan waktu 3-5 menit untuk memberikan penguatan terhadap rancangan yang disajikan. Dan Ibu penguji kita, Ibu Kaban BPSDM akan menggunakan waktu 15-20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan, dan pertanyaan kepada peserta terkait dengan rancangan aktualisasi yang disajikan. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, saya silakan Pak Haris memaparkan, silakan share screen dan slideshow. Bisa dimulai, Bu? Silakan. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada penguji, kepada mentor, dan juga kepada coach karena telah atas waktu yang diberikan kepada saya dari unit Rumah Sakit Mukoyuri Buol. Nomor daftar hadir 11. Saat ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan dengan judul Optimalisasi Pelayanan Pendaftaran Pasien menggunakan anjuran mandiri di Poli Rawat Jalan Rumah Sakit Mukoyuri Buol. Adapun yang menjadi akan saya di sini ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, di mana di situ menyebutkan bahwa CPNS seperti saya kurang lebih selama 1 tahun. Nah, di mana di masa percobaan ini ada kegiatan yang dinamakan latihan dasar seperti yang saya jalani saat ini. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, di mana kita ketahui bahwa rumah sakit ini merupakan salah satu tempat pelayanan publik yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa poli rawat jalan, rawat inap maupun UGD yang tentunya di situ harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, di dalam rumah sakit sendiri itu banyak sekali unit-unit kerjanya. Salah satu unit kerja yang ada di rumah sakit yakni tempat pendaftaran pasien, di mana tempat pendaftaran pasien ini merupakan garda terdepan dari pelayanan di rumah sakit. Apabila petugas yang melayani di tempat pendaftaran baik, maka kepuasan pasien akan meningkat. Sebaliknya, apabila pendaftaran di tempat pendaftaran buruk, maka bulan bekerja di rumah sakit, saya melihat masih terjadi antrian di tempat pendaftaran, sehingga pasien lama untuk menunggu untuk mendapatkan pelayanan. Nah, di sini saya aktif untuk memberikan kontribusi, memberikan perbaikan agar pelayanan di tempat pendaftaran itu bisa baik. Tujuan aktualisasi menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tempat pendaftaran. Aktualisasi menjadi kebiasaan. Kemudian memotivasi petugas kesehatan lain untuk melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit. Ini manfaat aktualisasi ya, ada bagi peserta saya sendiri, kemudian bagi rumah sakit, kemudian bagi pemerintah daerah Kabupaten Buol, kemudian bagi masyarakat. Ini visi misi daerah Kabupaten Buol, ada 7 misinya. Kemudian ini visi rumah sakit Mukoyuri Buol. Ini gambaran umum rumah sakit Mukoyuri. Nah, analisis penetapan itu. Saya mengumpulkan beberapa isu terjadi di rumah sakit. Jadi ada 3 isu, namun saya menapisnya menggunakan metode APKL sehingga saya mendapatkan isu prioritas, yakni terjadi antrian di tempat pendaftaran poli rawat jalan. Ini ada beberapa penyebab sehingga terjadi antrian di tempat pendaftaran. Mulai dari surroundingnya, supplier, kemudian ada skillnya,
dan sistemnya. Keterkaitan isu dengan kedudukan dan peran PNS dalam NPRI. Seperti yang saya jelaskan awal bahwa rumah sakit merupakan tempat pelayanan publik menyelenggarakan pelayanan kesehatan, di mana di situ ada unit kerjanya berupa tempat pendaftaran pasien. Nah, tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat di pelayanan tempat pendaftaran pasien. Salah satunya yakni antrian panjang. Nah, kedudukan saya sebagai PNS yang diangkat dari pejabat pegawai pejabat pembina kepegawaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tentunya saya diberikan tanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik secara baik, sehingga saya harus ikut berperan, harus berkontribusi untuk melakukan pelayanan publik di rumah sakit. Selain itu juga saya harus berperan ikut melakukan perbaikan-perbaikan apabila masih ada pelayanan yang kurang di rumah sakit. Dan kesemuanya itu apabila dilakukan perbaikan, maka yang diharapkan adalah kepuasan pasien yang meningkat terhadap. Ini rencana pelaksanaan aktualisasi. Aktualisasi akan saya lakukan di Sakit Mukoyo Rebuol, di mana dengan isu antrian di tempat pendaftaran poli rawat jalan. Dengan adanya isu tersebut, sehingga saya memiliki gagasan untuk mengoptimalisasi layanan pendaftaran pasien menggunakan akan mandiri. Kegiatan-kegiatan yang pertama itu persiapan sebelum melakukan kegiatan, di mana tentu di sini saya akan melakukan konsultasi dengan mentor saya, Bapak Sahroni. Kemudian yang kedua, saya melakukan koordinasi dengan petugas di tempat pendaftaran. Yang ketiga, melakukan koordinasi dengan bagian IT rumah sakit. Kegiatan kedua, membuat aplikasi anjungan mandiri, di mana tentu saya akan mencari terlebih dahulu referensi tentang aplikasi yang akan saya buat, kemudian merancang aplikasi yang akan saya buat. Jadi nanti saya akan tentukan menu-menu apa saja, kemudian fungsi-fungsi apa saja yang akan saya masukkan ke dalam aplikasi tersebut untuk digunakan. Kemudian tahap ketiga yakni membuat aplikasi. Tentu ini saya akan bekerja sama bagian di rumah sakit. Tahapan kegiatan ketiga yakni penentuan tempat dan melakukan uji coba terhadap penggunaan anjungan mandiri. Di mana di sini tahap pertama yakni melakukan survei tempat pendaftaran anjungan mandiri, kemudian mempersiapkan sarana dan prasarananya. Di sini saya menggunakan komputer biasa, inventaris dari rumah sakit. Kemudian tahapan yang menjadi tahapan inti saya adalah melakukan uji coba pendaftaran menggunakan anjungan mandiri. Di sini saya mengaktualisasikan nilai-nilai akuntabilitas yakni tanggung jawab, di mana saya bertanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas mulai dari awal perencanaan sampai nanti anjungan mandiri ini bisa digunakan oleh masyarakat. Kemudian saya juga mengaktualisasikan nilai-nilai etika publik non diskriminatif. Jadi dengan adanya anjungan mandiri ini, maka semua pasien itu bisa terlayani tanpa adanya diskriminatif, tanpa dibeda-bedakan. Jadi semuanya bisa terlayani. Kemudian etika publik juga di sini ada layanan di mana dengan adanya anjungan mandiri ini diharapkan pelayanan itu bisa lebih cepat, bisa lebih akurat, tepat guna, sehingga pasien tidak terlalu lama untuk menunggu mendapatkan pelayanan. Kemudian saya juga mengaktualisasikan komitmen mutu berorientasi pada mutu, di mana saya bekerja ini memang betul-betul saya harapkan memang untuk kepuasan pasien. Kemudian anti korupsi, kerja keras di sini tentu saya akan tekun bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian sederhana, di sini saya seefisien mungkin menggunakan sumber daya yang ada di rumah sakit. Begini, dalam pikiran saya bahwa anjungan mandiri ini bentuknya kurang lebih seperti mesin ATM, namun untuk pengadaan alat seperti itu tentu butuh proses yang sangat panjang, kemudian tentunya butuh anggaran yang tidak sedikit, sehingga saya mengefisienkan menggunakan perangkat komputer untuk sementara untuk digunakan sebagai anjungan mandiri. Kemudian saya mengaktualisasikan juga nilai-nilai nasionalisme, di sini ada kemanusiaan, di mana dengan adanya anjungan mandiri ini tentu semua pasien yang ke rumah sakit itu diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Kemudian keadilan sosial, tentu semua pasien itu hak untuk pelayanan, ya,
mendapatkan hak pelayanan yang baik. Nah, dengan adanya anjungan mandiri ini diharapkan pelayanan terhadap pasien itu bisa lebih baik, lebih cepat. Kemudian kedudukan dan peran PNS, keterkaitannya dengan kegiatan ini, yakni di pelayanan publik. Tentu saya sebagai PNS yang bekerja di unit rumah sakit bertanggung jawab ikut memberikan pelayanan yang baik, memberikan akses, memberikan sarana prasarana yang terbaik untuk masyarakat, sehingga masyarakat mudah mengakses sarana prasarana yang ada di rumah sakit. Kemudian kesederhanaan, tentunya dengan adanya anjungan mandiri ini pelayanan itu bisa lebih cepat, kemudian masyarakat juga paham menggunakannya, kemudian bisa menggunakan alat anjungan mandiri tersebut. Kegiatan keempat, membuat media dan melakukan sosialisasi. Di sini melakukan tahapan pertama, melakukan perencanaan dengan menyusun materi dan jadwal sosialisasi. Kemudian membuat media sosialisasi berupa brosur dan banner, kemudian melakukan sosialisasi itu sendiri. Kegiatan kelima, melakukan evaluasi di mana saya akan menyusun kuesioner, kemudian kepuasan pasien menggunakan kuesioner. Setelah itu tahapan ketiga, menilai apakah masih terjadi antrian di tempat pendaftaran atau tidak. Ini outputnya adalah dokumentasi. Ini kurang lebih rencana alurnya. Jadi pasien datang di rumah sakit berhadapan dengan mesin anjungan mandiri. Pasien kan kartu identitasnya ya bisa menggunakan kartu berobat, KTP ataupun BPJS ataupun SIM. Pasien memasukkan, menginput nomornya itu ke dalam anjungan mandiri. Setelah menginput, kemudian pasien memilih poli mana yang akan dituju. Setelah memilih poli mana, kemudian mencetak hasil pendaftaran. Jadi nanti keluarnya itu kertas kecil, kurang lebih seperti struk begitu, kertas struk. Nanti kertas ini akan dibawa ke petugas pelayanan di poli yang dituju. Itu sebagai bukti bahwa pasien tersebut telah melakukan pendaftaran. Tapi anjungan ini hanya untuk digunakan oleh pasien-pasien yang sudah terdaftar sebelumnya. Untuk pasien baru tetap ke petugas langsung. Ini rencana jadwal kegiatan saya yang insya Allah 30 hari ke depan akan saya lakukan. Ya, terima kasih. Mungkin saya sadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu saya mohon masukan, saran dari penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya kami silahkan Pak Mentor menggunakan waktu yang disediakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya. Setelah apa yang dipaparkan oleh peserta Latsar tadi, Dr. Haris, mungkin sekitar hampir 8 bulan ya, Dok. Ya, kerja di rumah sakit, melakukan beberapa pemantauan tentang bagaimana pelayanan di rumah sakit. Beliau menghadap ke saya, menawarkan rancangan aktualisasi atau inovasinya tentang percepatan atau optimalisasi pelayanan di poli rawat jalan. Saya sangat mendukung kalau itu. Dengan apa yang dipaparkan, apa yang sudah dijelaskan sama Dr. Haris tentang anjungan mandirinya. Rencana anjungan mandiri itu mungkin modelnya kayak di ATM begitulah, kayak di bank-bank begitu. Karena memang kondisi pandemi saat ini mau dilihat dengan posisi ruang tunggu kita di poli rawat jalan itu sangat sempit, terus harus diatur lagi jaraknya, jadi kapasitas untuk pasien menunggu di poli untuk melakukan pelayanan itu sangat berdesak-desakan. Jadi saya pikir dengan adanya anjungan mandiri ini mungkin kalau dia lihat nanti antriannya agak banyak, dia bisa pulang dulu. Dia lihat mungkin dia nomor antrian keberapa baru dia bisa datang lagi. Untuk sementara karena ini juga butuh biaya seperti disampaikan peserta Latsar tadi, mungkin sementara dia masih manual dulu, menggunakan komputer. Insya Allah kalau ini kan sudah lewat perubahan anggaran, kalau kita bisa anggarankan lewat Bluetooth, insya Allah kita akan itu apa yang menjadi rancangan dari Dr. Haris tadi, kita akan adakan mesinnya kalau tidak terlalu mahal, kalau tidak mungkin kita upayakan di tahun 2022 untuk pengadaan mesin anjungan mandirinya, karena itu sangat membantu
Kemudian itu salah satu poin juga kalau kita mau akreditasi rumah sakit. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Mentor yang telah memberikan penguatan bahwa apa yang akan dilakukan ini sangat baik dan dukungan Bapak sangat penting. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya kami silakan pada Ibu Penguji, Ibu Kaban menggunakan waktu yang disediakan. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditutup nggak ini? Stop share Pak Haris. Ya. Yang saya hormati Pak Haris Pak Kabak Umum ya selaku mentor, Bu Stince selaku coach yang saya hormati, dan Saudara Haris peserta Latsar. Terima kasih dengan sudah mempresentasikan ya pelayanan pendaftaran pasien dengan menggunakan anjungan mandiri. Jadi nanti ini anjungan alatnya belum ada, sarananya belum ada, tapi untuk sementara masih menggunakan laptop di print gitu ya. Gimana? Iya Bu, masih Laptopnya menggunakan yang menggunakan laptop siapa? Petugas atau peserta apa? Pasiennya? Pasiennya Bu. Menggunakan ada laptop disiapkan di rumah sakit. Iya. Oke. Disiapkan Dimasukkan data-data yang tadi, lalu keluar nomornya, tinggal di print nomornya. Iya, siap. Ya mudah-mudahan cepat diadakan barangnya sama ini rumah sakitnya. Sebenarnya sekarang bahkan ada yang lebih canggih lagi gitu, daftar dari rumah gitu, sudah tahu mau ikut yang pemeriksaan sesi yang keberapa gitu, yang dari jam berapa sampai jam berapa. Udah lebih canggih lagi bahkan sebenarnya sekarang itu tidak di rumah sakit besar, di kota-kota besar, bahkan yang anjungan mandirinya itu yang digunakan oleh pasien baru. Kalau pasien yang lama mereka udah daftar dari rumah dan sudah tahu gitu jam berapa akan mendapatkan pelayanan. Misalkan begitu dia daftar, dia dapat nomor 10. Begitu nomor 10 itu ada infonya masuk di HP kita. Nomor 10 itu untuk layanan dari jam 9 sampai jam 10, katakan seperti itu. Jadi kita sudah bisa merencanakan jam berapa kita ke rumah sakit. Nah, udah lebih canggih sebenarnya. Ya, kalau bisa dipikirkan hal yang seperti itu gitu. Siapa tahu sudah bisa menggunakan pendaftaran online. Pendaftaran online ya. Ini dalam rangka pemastian pelayanan juga sebenarnya. Oke, yang berikutnya saya sih ingin kasih saran ya untuk kegiatan dan tahapan kegiatannya. Kegiatan persiapan oke. Kemudian kegiatan yang kedua pelayanan pendaftaran pasien. Jadi saran saya sih kegiatan kedua langsung saja pada kegiatan pelayanan pendaftaran pasien. Tahapnya pertama membuat aplikasi anjungan mandiri. Kedua, melaksanakan sosialisasi penggunaan aplikasi ya dengan melalui media brosur dan banner. Ketiga, saran saya melakukan sosialisasi melalui medsos misalkan seperti itu. Supaya masyarakatnya lebih luas lagi gitu tahu. Sasarannya lebih luas lagi. Kalau cuma browser dan banner kan udah ditaruh di dekat mesinnya atau dekat laptopnya. Nah, tapi supaya masyarakat luas lebih tahu bahwa oh ya, sekarang sudah ada mekanisme antrian elektronik begitu di rumah sakit. Bisa nggak seperti itu, Pak Haris? Ya, bisa Bu. Ya, jadi nanti coba di halo-halo. Mungkin FB lebih luas kan jangkauannya, sasarannya. Lalu kegiatan evaluasi, ini kan aplikasinya sederhana aja, bisa dibikin sendiri kan? Haris, Ibu bertanya. Iya Bu. Bisa dibikin sendiri? Iya, bisa Bu. Oke. Kegiatan ketiga, kegiatan evaluasi. Ya, kegiatan evaluasi yang tahapan pertamanya menyampaikan kuesioner ya.
Lalu yang kedua, mengolah dan menganalisis hasil data yang tadi melalui kuesioner itu. Yang ketiga, menyusun laporan evaluasi kegiatan. Ya, saya. Ada tanggapan mungkin Haris? Nggak usah dimatiin, nanti lelah. Oh, ya. Jawab, butuh waktu Siap. lagi mengaktifkan. Ada tanggapan untuk itu? Jadi hanya 3 kegiatan, Bu? Ini? Ya, 3 kegiatan enggak apa-apa. Yang Oh, penting isinya, yang penting kualitas kegiatannya. Ya. Oh ya. Oke. Saya kira itu saja Bu Siap. Sinca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi Pemuji. Terima kasih Pak Mentor telah hadir mendukung seminar ini, dan untuk Pak Haris sebentar setelah seminar ini kita akan kumpul kembali untuk bahas saran masukan dari Ibu Pemuji. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian Bu. seminar Terima kita kasih. pada kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Stince selaku coach. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Novarina selaku penguji. Ya, Pak Haris, semoga saran-saran dan masukannya nanti bisa diaktualisasikan ya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Mentor yang telah hadir pada sesi kali ini. Saya akhiri sesi